harga diri satu bangsa itu kan sebetulnya terletak pada seberapa tegas dan tidak tebang pilihnya hukum yang terjadi, apalagi untuk rakyat dan aparaturnya, Pak. Nah, sedangkan yang terjadi di negeri kita dari jawaban Pak Menteri tadi, ada satu anomali, Pak. Kayaknya untuk kasus KKN, ini nggak terjadi demikian. Bahkan hukumannya cenderung justru kebalikannya dari apa yang dari tadi kita dengar. Yeah. Pertanyaan Sherly adalah, kenapa sih Pak RUU perampasan aset yang sangat ditakuti oleh koruptor itu seolah-olah itu seperti ditunda-tunda, jalan di tempat, bahkan semakin kesini sepertinya itu dijauhi atau dihindari untuk dibahas dan disahkan. Padahal itu kan adalah hal yang paling dikhawatirkan oleh para koruptor, Pak. Betul. Itu kenapa, Pak? Saya banyak berdiskusi soal ini. Ini kan kalau kita bicara soal kenapa, berarti kita bicara soal politiknya. Boleh dikonfirmasi sama Pak Mahfud. Saya pernah diskusi berdua sama Prof. Mahfud terkait dengan Undang-Undang Perampasan Aset. Kapan waktunya yang tepat untuk diajukan? Dan di luar perampasan aset itu, undang-undang apa lagi yang harus kita lakukan? Prof. Mahfud selalu bilang bahwa di zaman Orde Baru, mengutip kata-katanya almarhum Bapak Pak Prabowo, Pak Prof. Sumitro kan pernah keluarkan angka 30% di zaman Orde Baru, duit itu nguap. Gitu. Kemudian Prof. Mahfud, beliau waktu menjadi Menko Polhukam sampaikan bahwa sejak zaman reformasi lebih gila dibandingkan di zaman Orde Baru. Bukan hanya soal volumenya, tapi menyangkut soal pelakunya. Kalau dulu itu hanya kalangan atas, sekarang ini sudah bisa hampir semua kalangan. Tapi bukan berarti yang di sini ya, hampir semua kalangan. Ini rakyat jelata, Pak. Ya. Nah, karena itu perlu strategi untuk kita lakukan. Yang pertama, orang selalu lupa betapa pentingnya dalam sistem demokrasi yang namanya partai politik. Yang selama ini partai politik itu hanya menjadi ajang caci maki, padahal kita nggak pernah berpikir soal hidupnya supaya bisa melakukan rekrutmen. Sehingga pada saat itu saya diskusi sama Prof. Mahfud berdua. Prof, siapa yang nggak mau perampasan aset? Bagus kok. Saya ini bukan orang yang bersih. Dan saya katakan bukan hanya di sini. Di depan KPK pun pada saat saya masih jadi anggota Komisi 3, saya bukan orang bersih. Mungkin belum sial. Mungkin belum sial. Tapi apakah saya ingin membersihkan itu? Dan semua orang-orang yang menjabat ingin membersihkan. Pasti nuraninya nggak bisa bohong. Pasti mau. Oke. Itu kita satu step pasti sama. Oke, setuju. Ya. Yang kedua, partai politik kalau nggak dipikirkan, kan kita harus berpikir pembatasan tindak pidana korupsi itu kita harus atasi dulu. Di pucuknya mana sih sebenarnya benangnya yang paling putus dan harus kita sambung. Partai politik, satu, dia tugasnya sangat mulia. Dia menciptakan pemimpin, tapi untuk menciptakan pemimpin, dia butuh kaderisasi. Kaderisasi, dia butuh pembiayaan. Sekarang pertanyaan saya, negara bertanggung jawab nggak terhadap pembiayaan partai politik? Partai politik manapun. Akhirnya partai politik mencari jalan yang pragmatis. Mencari funding di luar negara. Yang tentu pada akhirnya bisa menimbulkan kesepakatan-kesepakatan. Karena itu dulu saya mengusulkan. Di zaman Pak Abraham Samad menjadi Ketua KPK, di hadapan rapat kerja dengan Komisi 3, karena waktu itu KPK begitu luar biasanya dipercaya. Saya sampaikan, Pak, tolong buat kajian. Kalau masyarakat, kami yang buat kajian DPR, ataupun orang-orang di pemerintahan yang buat kajian, berapa sih yang layak negara bisa berikan kepada partai politik? Yang wajar, tetapi itu cukup. Jangan sampai memberi sesuatu yang nggak cukup, yang nggak ada gunanya. Nah karena itu, KPK akhirnya melakukan studi, mengeluarkanlah angka 10.000. Saya bertanya, 10.000 per satu suara. Kalau kayak seperti satu partai mendapat 10 juta, hanya mendapatkan 10.000 berarti kurang lebih 100 miliar. 100 miliar mau mencetak kaderisasi di seluruh Indonesia. Nggak akan mungkin pernah cukup. Sehingga dulu saya mengusulkan, Pak, boleh nggak ya kita mengusulkan dari total APBN kita, antara 0,5 sampai 1%. Kalau di politik ini sudah bisa kita bersihkan. Partai politik hitungan saya kalau itu bisa terjadi, bisa mendapat angka 1 triliun. Apakah besar? Enggak besar. Dibandingkan dengan yang disampaikan tadi, 30 plus yang lebih besar kan? Masa
Kita nggak mau pilih yang 1%. Kita sudah ketahui tadi dari penjelasan Bapak, memang sistemnya juga masih belum bersih ya, belum mendukung partai politik sehingga dampaknya multiplier effect begitu ya. Atau jangan-jangan memang sengaja dibiarkan begitu karena ternyata dirasakan untuk mencari uang dari di luar negara ternyata bisa lebih bebas dan lebih banyak sehingga akhirnya tidak diubah-ubah tuh Pak, tidak segera dibersihkan sistemnya. Makanya saya katakan jangan buru-buru. Karena ini bukan persoalan yang sederhana yang seperti yang kita bayangkan. Pada Prof. Mahfud dulu saya sampaikan, Prof, tolong kita ajukan undang-undang satu paket, tetapi satu undang-undang perampasan aset. Ya. Kedua, pembatasan transaksi uang kartal. Yang ketiga, undang-undang partai politik. Ini harus satu paket kita ajukan. Kalau tidak diajukan tiga-tiganya, partai politik tidak mendapatkan porsi yang cukup untuk bisa mereka bergerak dan melahirkan kader-kader pemimpin bangsa. Ini nggak akan pernah jadi. Ini nggak akan pernah jadi. Nah karena itu saya selalu bilang kepada teman-teman waktu saya ditanya, kenapa pemerintah belum ajukan? Kami lakukan konsolidasi untuk bisa bertemu dengan semua partai-partai politik. Beri saya kesempatan. Dan yang kedua, Bapak Presiden Prabowo kan sudah melakukan hal yang sama sekarang. Dengan gerakan semua APH yang ada sekarang, walaupun mungkin ada yang bilang tebang pilih buat kami dan Bapak Presiden itu koreksi, tetapi saya pasti yakinkan bahwa apa yang Bapak Presiden lakukan sekarang itu tulus buat bangsa. Ya, terlepas dari perspektif orang ya, perspektif orang. Tapi itu udah bisa kita lakukan. Nah karena itu beri ruang, waktu yang cukup, yang tepat untuk melakukan konsolidasi di semua kekuatan partai politik. Karena nggak ada gunanya hari ini saya ajukan ke DPR. Akan mengalami nasib yang sama pada saat diajukan di periode yang lalu. Kan sudah tahu kata kuncinya siapa yang akan menentukan. Ya. Apakah parlemen atau bukan? Konsolidasinya lama banget tapi Pak. Momentumnya itu berarti indikatornya 3 itu harus keluar sepaket gitu ya Pak ya, yang kami Itu tunggu. pikiran saya. Oke. Pikiran saya. Dan tidak pernah berubah. Berarti yang paling berkuasa di sini adalah ketua partai politik. Bukan juga. Jadi kan Iya. yang saya maksudkan itu bukan soal partai politik atau tidak. Tetapi harus ada kerelaan bagi kita semua. Memberi support. Itu dulu yang penting nih. Saya justru mendukung kepada seluruh teman-teman adik-adik mahasiswa. Beri dulu. Jangan dulu berpandangan negatif tentang partai politik. Saya nggak salahkan. Tetapi coba bantu partai politik untuk bisa mereka merdeka, mereka bisa lebih proven dan memiliki kekuatan untuk bisa menentukan nasib mereka. Tadi Agnes, sekarang. Nah, 1 sampai 10. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.